Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Musfirotul Husna, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo, kelas 195 kelompok B. Ya, dan ini rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aditya Armanda dari SD Sidakari 2 sebagai guru BK. Oke, Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Titi gimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Jadi pagi ini saya ingin mengajak Bapak terlibat dalam kegiatan praobservasi, di mana merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan untuk tugas aksi nyata saya dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dalam program CGP Angkatan 10. Nantinya saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan bersama dengan murid-murid. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia karena saya rasa ini juga bermanfaat untuk saya sebagai refleksi, juga mengevaluasi bagaimana saya dalam proses belajar mengajar. Ya, baik. Nah, sebelum saya mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan, kita untuk observasinya dilakukan besok ya Pak. Terlebih dahulu kita melakukan diskusi praobservasi, di mana tujuannya nanti merupakan sebagai langkah awal dalam persiapan pembelajaran. Apakah Bapak sudah siap dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan besok? Insya Allah sudah siap ya. Ya. Baik, untuk pembelajaran yang Bapak lakukan besok, kira-kira kalau saya boleh tahu ini ya, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa ya Pak? Kebetulan untuk besok materi pembelajaran kelas 5 begitu pembelajaran mengenai permainan lapangan, yaitu nanti saya akan memberikan permainan bola kasti ya. Jadi untuk materinya saya akan memberikan tentang bagaimana caranya melempar dan menangkap bola dengan baik dan benar. Selain itu saya akan juga memberikan bagaimana caranya menganalisis gerakan dari menangkap dan melempar bola dengan baik dan benar. Oke, jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan, materi besok ini tentang pembelajaran lapangan, di mana Bapak menggunakan permainan bola kasti. Kemudian tujuan pembelajarannya ada dua nih Pak. Yang pertama yakni menjelaskan bagaimana gerak dasar lempar tangkap itu. Kemudian yang kedua menganalisis gerakannya begitu dalam permainan kasti. Apakah benar begitu Pak? Iya benar. Ya. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, yang sudah Bapak jelaskan tadi, untuk area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan atau yang ingin Bapak capai kira-kira apa? Yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran besok sesuai dengan tujuannya, yakni tentang pengetahuan dan keterampilan. Jadi saya akan mengembangkan pembelajaran tentang diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Oke. Ya. Selain itu nanti saya juga berencana untuk mengembangkan sikap kolaboratif anak-anak. Jadi nanti akan saya membuatkan kelompok-kelompok, kemudian biar mereka untuk bekerja sama dan bertanggung jawab. Oke. Ya, jadi area pengembangannya mungkin ada di pengetahuan dan keterampilan, kemudian Bapak menggunakan pembelajaran diferensiasi dalam penerapannya. Iya. Ada juga tambahan yang ingin Bapak kembangkan dalam nilai sikapnya, mungkin kolaboratif dan tanggung jawab. Seperti itu nggih Pak? Iya, betul. Ya, jadi untuk dapat mengembangkan aspek-aspek yang sudah Bapak jelaskan tadi dengan baik, apakah Bapak punya strategi pengembangan khusus yang sudah Bapak rencanakan dalam penerapannya besok? Sudah. Jadi untuk strategi pembelajaran saya besok, saya sudah menyiapkan materi dan medianya. Jadi nanti
medianya itu berupa bacaan, juga ada video pembelajaran, kemudian nanti ada penjelasan secara langsung, nanti akan dibuatkan kelompok-kelompok, kemudian mereka akan mencoba berdasarkan kelompok-kelompok tadi, kemudian mereka akan bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka yakini dari materinya, dengan video, kemudian dengan pembelajaran secara langsung. Sepertinya strategi yang Bapak jelaskan tadi memang sudah sangat cukup baik ya, terutama penyediaan media juga alat dan segala persiapan yang sudah Bapak lakukan sebelum pembelajaran besok. Kira-kira kalau dalam kegiatan pembelajaran yang biasanya Bapak lakukan, apakah ada kendala-kendala tertentu? Untuk kendala yang ada di sini, terutama di SD 1 kali 2, kebetulan dekat dengan jalan raya, banyak dengan kendaraan yang melintas. Jadi yang pertama mungkin tentang suara ya. Jadi anak-anak tidak terlalu fokus dengan suara saya ketika menjelaskan materi karena terganggu sama kendaraan yang melalui jalan raya. Kemudian juga biasanya pengeras suara dari kelas juga bisa mengganggu saya. Kemudian ada lagi ketika cuacanya panas, saya juga kasihan sama anak-anak, jadi sepertinya mereka juga terlalu merasakan pressing ketika bisa fokus untuk menerima materi yang saya berikan. Jadi ada beberapa poin kendala yang Bapak hadapi ketika pembelajaran PJOK di luar kelas tadi ya. Yang pertama mungkin karena suara-suara tadi, kemudian yang kedua karena cuaca terik atau panas tadi, jadi membuat siswa tidak fokus dengan pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, dari kendala-kendala yang sudah Bapak ungkapkan tadi, kira-kira Bapak punya penyelesaian atau solusi untuk menghadapi kendala tersebut? Untuk solusi kendala yang tadi saya sampaikan tentang suara, kalau dari sekolah ada fasilitas speaker nirkabel ya, jadi bisa dibawa kemana-mana, dibawa tanpa listrik, jadi bisa digunakan. Tapi saya perlu mengkoordinirkan lagi, biasanya dipakai sama bapak ibu yang lain. Nah, kemudian untuk cuacanya, biasanya saya mengajak anak-anak untuk berteduh di bawah pohon. Tapi saya pastikan dulu di bawah pohon itu aman untuk anak-anak dan kita belajarnya nyaman. Memang dalam pembelajaran keselamatan anak bisa jadi yang nomor satu ya Pak. Jadi harus benar-benar dipastikan dulu kalau area tersebut aman untuk digunakan membelajar. Baik, sepertinya memang Bapak sudah sangat siap dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Bagaimana untuk persiapan media sama alat yang kira-kira besok akan digunakan ini Pak? Untuk medianya ada yang sudah saya cetak, videonya sudah saya simpan. Kemudian untuk alatnya biasanya saya menyiapkannya besok pagi di tempat penyimpanan alat bersama anak-anak, nanti kita ambil bersama kemudian dipakai di lapangan. Baik, berarti memang sudah siap dengan pembelajaran esok kalau begitu nggih ya. Jadi setelah kita berdiskusi tadi ini Pak, kan diskusi kita tadi sudah cukup panjang, diskusi praobservasi kita gitu ya Pak. Barangkali ada yang ingin Bapak sampaikan lagi atau Bapak tanyakan lagi? Dari diskusi kali ini saya merasa cukup persiapannya sangat siap sekali, mulai dari medianya, mulai dari alatnya, kemudian materinya juga, serta cara penyampaian atau strategi pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Jadi besok saya merasa sudah sangat siap untuk melakukan pembelajaran. Ya, alhamdulillah kalau diskusi praobservasi ini sedikit membantu kesiapan Bapak dalam menyiapkan pembelajaran besok. Dengan persiapan-persiapan yang sudah Bapak siapkan tadi, kira-kira mungkin dari diskusi ini ada lagi yang mau Bapak tanyakan? Saya rasa cukup. Baik, kalau begitu. Setelah saya mengobservasi pembelajaran yang Pak Adit lakukan besok, nantinya kita juga akan ada satu diskusi lagi Pak, yaitu diskusi pasca observasi, di mana nanti saya akan menyampaikan apa yang sudah
saya dapatkan dalam observasi pembelajaran yang saya lakukan di kelasnya Pak Adit. Iya, Oke. siap. Oke. Terima kasih Pak Adit atas waktunya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Saya Sama-sama. Assalamualaikum. Kas bergerak dalam pendidikan penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran PJOK hari ini, seperti biasa kita melantunkan Pancasila, menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian berdoa. Ya, untuk Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Dalam kemusyawaratan berkeadilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Ya, kita lanjutkan dengan berdoa. Semoga rangkaian kita belajar hari ini bisa bermanfaat dan kita selalu diberi kesehatan. Silakan bikin terlihat semangat ya untuk memimpin berdoa. Boleh dipimpin berdoa teman-temannya. Wadid lanjutkan dengan absensi terlebih dahulu. Wadid mengecek siapa saja yang sudah siap untuk belajar. Yang namanya dipanggil boleh angkat tangan dan menjawab. Ahmad Reza, Aisyah Mas, Aldia Fakri, Ahmad Husni, Ania Akmal, Aurelia Zahira, Afalin Kaira. Oke. Nah, masih ingatkah kalian untuk pembelajaran PJOK sebelum ini tentang apa? Yang di lapangan sepak bola. Kalau sepak bola berarti anggota tubuh apa yang digerakkan? Kaki. Bermainnya dengan menggerakkan kaki. Nah, untuk kali ini kita beralih ke bab berikutnya mengenai apa yang di depan itu tulisannya kasti. Ada yang pernah bermain kasti? Oh, Doraemon. Kamu lihat dari Doraemon main kasti. Ya, salah satunya itu pernah lihat tapi ya sudah pernah melakukan apa belum? Oke. Jadi di dalam permainan bola kasti, kira-kira untuk bolanya kita pakai bola apa? Berapa? Bola apa? Kalau bola sepak termasuk bola apa? Bola besar. Kalau ini kasti
kita menggunakan bola kecil. Nah, dalam permainan bola kasti, ya, selama permainan yang paling penting adalah gerakan melempar dan menangkap. Melempar dan menangkap. Nah, kemudian ya, di dalam permainan bola kasti, karena kita kan bermainnya berkelompok, benar apa salah? Nah, kalau berkelompok banyak orang, kita biasanya melatih apa? Kerjasama. Kalau kerjasama termasuk sikap apa? Sikap sosial, ya. Jadi kita juga akan melatih sikap sosial kita karena berhubungan dengan teman kita sekelompok, ya. Salah satu contohnya seperti apa melatih sikap sosial? Yang di dalam permainan kasti apa? Konsentrasi, kemudian apa lagi? Kalau bersama teman, misalnya temannya belum bisa menangkap dengan baik apa yang kamu lakukan, ya mengajari, bukan dimarahi. Kita di kelas dulu untuk memahami bagaimana cara melempar dan menangkap bola dengan baik. Nanti akan ada pembagian kelompok, ya, sesuai dengan pengukuran dan penilaian dari Pak Adit. Kelompoknya nanti berupa pembelajaran auditori, ya. Nanti auditori itu berarti kalian belajar sambil mendengarkan audio. Kemudian ada yang namanya visual. Nanti yang visual itu kalian belajarnya menggunakan bacaan. Nanti akan Pak berikan bacaan, kalian nanti kemudian mengerjakan lembar soal. Yang ketiga, kelompok ketiga nanti kita belajar dengan cara kinestetik atau dengan pengalaman gerak. Ya, jadi kelompok tersebut nanti belajarnya dengan praktek di dalam kelas terlebih dahulu. Nah, kalau sudah mengerjakan lembar kerja soalnya semua 3 kelompok ini, baru kita melakukannya di lapangan. Generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama. Oke, sekarang diperhatikan yang kelompoknya visual sudah dibagi bahan ajarnya. Kalian sekarang adalah membaca dulu, ya. Kemudian nanti silakan dijawab pertanyaan di lembar kerja tadi, ya. Kemudian untuk kelompok visual nanti silakan belajar dari video yang kami tampilkan di sini. Visual, melihat. Yang situ kan ulangi. Yang sana kan visual, melihat, baca. Di sini auditori, mendengarkan sambil melihat video. Yang sebelah sini nanti praktek sama Pak Afi di sebelah sini. Paham ya? Oke. Silakan untuk yang visual boleh mulai dikerjakan. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
Sudah paham ya? Kalau sudah paham silakan dikerjakan LKPD-nya. Setelah ini kita penguatan materi, ya, penguatan materi kita lakukan di lapangan. Kita uji coba, kita praktekkan dari hasil belajar kalian, ya. Yang kelompoknya visual, habis dari baca tadi kita praktekkan dengan gerakan. Nah, yang auditori juga gitu. Habis mendengarkan dan melihat video, kalian mencoba, ya, kalian praktekkan. Nah, sedangkan untuk yang kelompok kinestetik, kita perbaiki lagi gerakannya sesuai dengan arahan dari Pak Adi tadi. Persiapan silakan dibawa botol minum, alat tulis dan LKPD-nya. Kita persiapan menuju ke lapangan. Ya, dibawa. Boleh sambil sama Pak Adi. Kita sudah berpindah di lapangan. Halo. Tetap pada fokusnya, dijaga fokusnya. Setelah ini kita akan memperkuat materi pemahaman yang kita pelajari di kelas tadi mengenai permainan bola pasti, yaitu tentang melempar dan menangkap. Ya. Setelah ini kita pemanasan terlebih dahulu, kemudian ada beberapa permainan untuk pemanasan biar badan kita siap untuk melakukan gerakan melempar dan menangkap permainan bola pasti. Sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Ya, jadi nanti akan ada permainan, ya. Permainannya namanya mencari kelompok. Mencari kelompok seperti biasa, nanti kalian jogging keliling lapangan yang Pak Adit berikan tanda. Kemudian ketika Pak Adit memberi aba-aba sebuah angka, jadi kalian harus berkelompok sebanyak jumlah angka yang Pak Adit sebutkan. Terserah Pak Adit. Paham ya? Jadi akan ada dua permainan kali ini. Yang pertama tadi apa? Berlari mencari ke kelompok. Yang kedua apa tadi? Kucing-kucingan. Paham ya? Nah, kita persiapan pemanasan. Silakan yang pegang kertas dan alat-alatnya, termasuk botol, dirapikan dulu, ditumpuk, kasihkan teman belakangnya. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Bersama guru penggerak, menopang manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Hai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, bila, tepuk empat, tepuk empat, kali lagi belum fokus, tepuk empat. Oke, dengarkan ya. Sudah Pak Adit tata lapangannya. Setelah ini dari hasil
pengamatan Pak Adit dalam permainan tadi kucing-kucingan dan mencari kelompok, ya, Pak Adit membedakan menjadi dua kelompok, ya, kelompok yang sudah mahir dalam melempar menangkap dan yang belum mahir melempar dan menangkap. Nanti yang Pak Adit sebutkan yang sudah mahir tempatnya adalah di kun yang warna merah, ya. Kemudian yang belum mahir berada di kun warna hijau dan warna orange. Tujuannya adalah agar kalian bisa lebih mudah melakukan gerakan melempar dan menangkap dengan baik. Halo, hai, ya. Nanti dengarkan sesuai yang Pak Adit sebutkan, melakukan gerakan melempar dan menangkap bola kasti, ya, yang sesuai kalian pelajari tadi di kelas, kalian gunakan, kalian praktekkan dengan baik di sini. Bisa? Bisa? Paham? Gerakan lemparan mendatar atau menyusur tanah. Ini belum ada peluit tunggal basahnya. Kembalikan bolanya. Semua bola berada di utara. Nanti lempar tangkap, ya. Lempar tangkap. Habis dilempar tangkap, langsung lempar lagi ke seberang. Lempar tangkap, lempar lagi ke seberang. Sama nanti. Ya, gerakan lemparan menyusur tanah atau menggelinding. Ya. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkannya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Oke, cukup. Bolanya kembalikan ke sebelah utara. Bolanya kembalikan ke sebelah utara. Sekarang gerakan melempar yang ketiga apa? Apa? Melambung. Usah. Oke, bolanya dibawa, silakan kembali duduk, berteduh. Oke, setelah ini kita presentasikan, ya, setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kerja lembar kerja peserta didik. Mau Pak Adit aja apa kalian yang pilih? Yang mau maju duluan? Aja ya, aja ya. Perwakilan satu kelompok. Kelamaan ya. Adit aja pilih ya. Adit aja pilih ya. 1, 2, 3. Kelompok dari kelompok auditori akan menjelaskan
atau mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didik. Nah, yang perlu kalian presentasikan adalah ini, yang bagian gambar-gambar. Oke, boleh dijawab. Yang gambar-gambar ini ya, yang ini saja. Gambar 1, 2, 3. Kami jelaskan. Gambar yang satu ini tentang apa, yang sama itu tentang apa, yang itu tentang apa. Boleh pakai mic atau pengeras suaranya biar kita. Setelah ini kami akan mempraktekkan Nah, nah. berikutnya melempar bola lambung. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah belajar, kemudian juga praktek dan presentasi setiap kelompok. Nah, dari sini masih ada yang bingung tentang melempar dan menangkap bola kaki. Sudah paham semua? Sudah bisa semua? Ya, sudah bisa melakukan gerakan melempar dan menangkap bola kaki dengan baik. Nah, yang perlu kalian ingat adalah ketika membawa bola atau memegang bola, bolanya harus mengenai jari, ya, tidak boleh mengenai telapak tangan. Kemudian untuk membedakan macam-macam melempar bola, lalu tepuk 1, tepuk 2. Untuk membedakan gerakan melempar dalam bola kaki, kita menentukannya dari apa? Ada yang tahu? Untuk membedakan teknik-teknik melempar, kita bedakan dari apanya? Bukan apa? Dari caranya sama dari apanya? Nah, kalau melambung, lempar melambung, arahnya tadi kemana? Arahnya tadi kemana? Ke atas dan melengkung. Kalau mendatar, arahnya kemana? Lurus ke depan. Kalau menyusur tanah, ulangi, kalau menggelinding berarti menyusur ke tanah, bawah dan di atas tanah. Sampai sini paham? Bisa melakukannya. Nah, kemudian Pak diingatkan, ini adalah permainan kelompok, jadi kalian harus bisa belajar yang namanya sikap sosial. Tahu ya sikap sosial tadi ya? Masih ingat ya? Oke, karena sudah selesai untuk materi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita semua selalu diberi kesehatan. Berdoa dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Nanti LKPD-nya dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan baru, dikumpulkan ke saat. Paham ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu menggerakkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vivi yang saya hormati, mohon izin kesini. Tujuan saya selaku pengajar praktik adalah untuk melakukan pendampingan individu 5. Nah, untuk pendampingan individu 5 ini fokusnya adalah program yang berdampak pada murid.
Selanjutnya Bu Vivi akan melakukan coaching terhadap teman sejawat terkait dengan supervisi akademik yang kemarin sudah diawali dengan pra observasi, kemudian di dalam kelas melakukan observasi, dan sekarang saya akan mengamati dan melakukan penilaian terhadap coaching Bu Vivi dengan teman sejawat. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pendampingan individu kelima. Nah, sekarang untuk Vivi dengan teman sejawat bisa dilakukan coaching. Izin memperkenalkan dulu Pak sebelumnya, ini bersama saya rekan sejawat saya, pengajar mata pelajaran PJOK dengan Pak Adit. Izin saya memulai untuk dialog pasca observasi nih Pak. Selamat siang Pak Adit. Siang Bu Vivi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Vivi bagaimana? Saya juga alhamdulillah kabar saya baik juga. Bagaimana perasaan Pak Adit setelah mengikuti serangkaian proses supervisi akademik kemarin setelah saya observasi juga di kelasnya Pak Adit? Alhamdulillah cukup terasa lega ya Bu Vivi, karena dari proses observasi kemarin saya juga menunggu hasil yang akan disampaikan oleh Bu Vivi. Itu nanti akan membuat saya sebagai evaluasi pembelajaran saya terhadap murid-murid. Oke, sebelum saya menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan dalam pembelajarannya Bapak, terlebih dahulu saya ingin tahu pendapatnya Bapak tentang pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Ya, karena kemarin termasuk observasi jadi saya sedikit grogi, agak tegang sedikit. Ya, sepengamatan saya melihat Pak Adit mengajar kemarin, Pak Adit sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Pembelajaran yang dilakukan juga menyenangkan. Tahapan-tahapan atau proses-prosesnya juga sudah dilakukan dengan baik menurut saya. Terus juga ada komunikasi aktif antara Pak Adit sebagai pengajar juga dengan para murid. Jadi ada komunikasi aktif antara keduanya. Menurut Bapak, berdasarkan area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya kepada saya, apakah sudah dapat tercapai dengan baik, Pak? Untuk area pengembangan pengetahuan kemudian dengan pembelajaran diferensiasi ini, terutama diferensiasi konten, jadi dibagi beberapa kelompok, yaitu kelompok yang pertama visual dengan cara belajarnya yaitu dengan membaca bahan ajar, kemudian auditori dengan mereka belajar melihat video, kemudian dengan kelompok kinestetik kita belajar secara langsung dengan gerakan. Oh gitu. Ya. Kemudian untuk area pengembangan yang Bapak sampaikan tentang keterampilan kemarin bagaimana Pak? Ya. Untuk keterampilan di lapangan saya melakukan menjadi diferensiasi proses, yaitu dibagi menjadi dua kelompok. Jadi anak-anak dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama itu saya perhatikan untuk gerak dasar melempar dan menangkapnya. Kalau yang mahir saya berikan tempat yang agak jauh, kurang lebih 10 meter, sedangkan yang belum terlalu mahir, yang masih perlu diasah lagi, lebih pendek lagi daripada 10 meter. Oh, itu berdasarkan kegiatan lempar tangkapnya kemarin gitu nih Pak. Baik, berarti untuk area pengembangan sudah tercapai gitu nggih. Namun kalau saya lihat dari pembelajaran kemarin ada satu bagian yang belum tersampaikan kepada murid. Saya lihat Pak Adit belum menyampaikan tujuan pembelajaran kepada murid. Tapi untuk hasilnya apakah sudah tercapai dengan baik, Pak? Iya, memang kemarin saya untuk penyampaian tujuan pembelajaran terlewati. Tapi untuk ketercapaiannya berdasarkan hasil pengerjaan LKPD anak-anak sudah tercapai dalam hal yaitu tentang menganalisis dan kemudian mengamati gerak dasar melempar dan menangkap bola dalam permainan kasti. Berarti tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan itu dalam pembelajaran kemarin sudah tercapai dengan baik, betul ya Pak? Iya, sudah. Oke.
Kemudian untuk kendala-kendala juga yang sudah Bapak sampaikan kemarin dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apakah sudah dapat teratasi dengan baik, Pak? Alhamdulillah sudah teratasi. Yang pertama kendala suara ya, mungkin suara dengan kendaraan yang lalu lintas. Saya atasi dengan adanya speaker nirkabel, jadi bisa saya bawa ke lapangan untuk digunakan. Kemudian untuk cuacanya saya cari tempat yang di bawah pohon yang aman, yang sejuk, agar anak-anak bisa mendengarkan dan merasa nyaman ketika saya menyampaikan materi. Iya. Ya, jadi saya melihat kemarin memang karena mungkin pengaruh tempat yang rindang, sejuk, kemudian anginnya juga sepoi-sepoi, anak-anak bisa menerima pembelajarannya Bapak dengan cukup fokus juga, tapi menyenangkan, cukup menyenangkan gitu ya. Saya lihat di anak-anaknya. Selanjutnya yang menjadi rencana tindak lanjut ke depan setelah proses observasi ini bagaimana, Pak? Rencana saya akan mengembangkan lagi bagaimana bentuk pembelajaran diferensiasi, baik itu proses, konten maupun produknya. Jadi selain itu saya juga memberikan pendekatan yang menarik biar anak-anak juga semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sesuai dengan hasil observasi dari Bu Vivi, nanti saya juga akan kembangkan lagi. Ya. Mungkin sedikit catatan saya tadi, mungkin tujuan pembelajarannya juga harus disampaikan kepada siswa. Jadi siswa tahu apa tujuan pembelajaran, apa tujuan dari kegiatan hari itu. Ya. Oke. Kalau dari rencana tindak lanjut yang tadi, kira-kira kapan Bapak mulai bersiap-siap dan bisa melakukan kegiatan tersebut? Ya, saya rasa secepatnya Ibu, karena kegiatan ini demi berjalannya pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke. Ya, baik Pak. Rangkaian kegiatan supervisi mulai dari praobservasi, kemudian juga observasi kemarin dan hari ini kegiatan pasca observasi sudah terlaksana dengan baik gitu ya. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mau bergabung dalam kegiatan ini. Selanjutnya mari kita terus sama-sama belajar demi pembelajaran yang berpihak pada murid-murid kita. Saya juga berterima kasih kepada Bu Vivi yang sudah mengobservasi saya, jadi saya tahu kekurangan saya di sebelah mana, sehingga saya mau memperbaiki, juga mengembangkannya lebih lagi agar berjalan dengan baik. Oke, ya sama-sama nih Pak. Terima kasih. Baik, sudah Pak. Baik. Kalau sudah selesai, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Adit yang telah mempersamai JDB Bu Vivi untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan mendapat ilmu. Terima kasih.